powernya banget. Iya, yang Tapi ya kita bakal langsung ngeliat dulu Om nih untuk draft band and pick-nya. Akankah ada kejutan yang dibawakan oleh keduanya? Tapi karena Fanny memang udah selalu menjadi langganan band. Mau ketemu siapapun dari Bigetron. Ya, tapi menarik ya, Masya di respect band langsung. Sangat ya. Ya, kita tahu ini power untuk Bigetron dan mereka satu-satunya tim yang memang membawakan Masya buat di XP. Karena kalau Masyanya main di XP, mereka akan bisa membawakan utility jungler ya. Seperti contoh Fredrin bisa keluar, Baxia nanti juga bisa keluar. Ya, Dan gak ada Joy. Hayabusa ada. bahkan dia nge-distract. Dia nge-distract Aboy, dia nge-distract Genzinski, itu yang berbahaya. Jadi gameplaynya, jangan lupa Baloy, kalau misalnya dia di depannya udah berhasil digrogotin early game, itu terkadang berat banget untuk mereka. Ya, dan dari keys to victory pastinya ada yang lepas ya. Harit Chip ya? Ranger ada, Chip ada. Bahkan Hayabusa juga masih ada, Kimi ada. Wow. Oh really? Baxia. Ngasih Kimi ya. Ngasih chip? Ngasih chip Kimi. Dan Geek ini benar-benar target band banget ya. Fredrin Masya ini kan hero yang untuk di meta sekarang ya tidak prayo. Ya tidak menjadi meta yang dimanfaatkan. Ini memang terkhusus. Terkhusus untuk Terkhusus. Iya. Gua nggak masalah tentang Baxia. Jujur gua nggak masalah. Ya. Yang cukup gue perhatikan adalah di atas picknya. Terlalu banyak ini yang bisa digunakan untuk sebagai counter. Seprayo itu ya sebenarnya ya. Iya, dan itu bahaya banget sih menurut aku. Badang Harit ternyata. Ya, nggak buru-buru ya untuk chipnya juga. Wow. Lebih ke Badang Harit. Ada, Ada Granger. yap, Kimi bahkan masih ada juga. Granger, Kimi, chip. Harus ambil gak sih Granger-nya dulu? Wow, ini flash sale ya. Iya. Kalau ini Granger Ini, nggak ini kayak apa? Clearance sale. Minggu terakhir, minggu terakhir. Minggu terakhir. Mau ganti tahun. Udah mau expired. Atau mau ada tanggal kembar biasanya. Ya Pak, silakan mau diambil yang mana Pak? Yang di mana? Silakan yang Dipilih, flash sale nih, dipilih, flash dipilih. Karena bahkan untuk first pick-nya sendiri, Prayonya itu ke Baxia, itu yang ngebuka banyak akhirnya sekarang. sale. Ya. Oke. Tapi ya seperti kalau misalkan ngelihat Granger, chip masih terbuka juga. Atau mau set up lagi kah? Misalnya ambil Gatot Kaca, mungkin sekarang bisa diamankan. Tapi Iritel, Wow, oke. oh wow, Bentar. as you say. Dan di saat kalian semua mengarahkan ke arah Harit dan juga Granger, ternyata kita lihat sendiri ya. Di balik itu semua, Iritelnya bakal bisa bersinar. Oh ya, tapi aku gak nyangka sih mereka ambil Iritel. Iya. Ya kan, karena setauku ya, mungkin sepenglihatan aku nih ya, waktu Eman pakai Iritel, dia tuh sering jadi korban ganking. Purify-nya di-trigger, terus tiba-tiba menit 2 menit 3 rame banget tuh yang ngeliatnya dia waktu itu ya. Tapi nggak tahu mungkin- sekarang ya, mungkin sudah ada koordinasi nanti. Terpancing mungkin Betul. ya, apa yang dilakukan sama Geek juga sekarang. Tapi again ya, Suyo untuk make it Power ya? Wah, ini power banget sih. Ya. Dia mau ngejar juga nih mungkin Turtle yang udah diungguli oleh idolanya kan. Ya. Idolanya kan hashtag 1 kan. Betul, tapi permasalahannya Baxia juga bisa tiba-tiba belok jadi Roman. Betul, jangan sampai terlena teman. Benar ya. Tiba-tiba muncul assassin lagi kan. Ya. Dan bisa langsung lompat ke belakang juga, tapi bending dulu. Mage Smith masih Mage cukup sih. banyak. Chushin masih ada. Parsa. Arsha juga. Dan jujur kalau gue lihat ya, ada satu posisi dari Badang ini bisa menjadi roamer. Belum tentu untuk di XP Leno. Iya. Dan bahkan kalau misalnya ada Faramis ban, possibility untuk Blue keluar kali ini. Waduh. Lucu banget. Nilo, itu ini support sistemnya Baloy. Baloy ya, Oh. Baloy. Itu yang baru punya skin Gara, Gara. Vale. Val. Gue belum punya gue. Ya, nggak apa-apa. Kan namanya Vale. Harus daily itu nanti baru bisa. Iya. Alright. Tapi selamat bikin tercici. Wow. Dan mereka mau ambil setup hero yang durable lagi kah? Yep. Ben Cici ya, berarti pengen menangin juga buat Di XP. EXP. Tapi EXP kalau udah ada Povis harusnya dia sudah aman banget. Udah aman ya kalau Iya. head to head ya. Tapi sebenarnya memang sih kalau kita ban Cici itu kan kalau kita pakai hero tebel Iya. itu bahaya banget. Kalau Apalagi- ketemu dengan Cici, kegores dengan yoyonya terus-terusan. Ditambah lagi sekarang kalau kita nyaksiin dari Coach Tazi ini membuat Bigetron seakan-akan mengandalkan Poviusnya Ya. sebagai frontliner mereka, first main mereka. Ya. Nah ketika itu kalah laning setup, ini berat banget untuk turtle pertama. Dan turtle pertama, kedua, ketiga, kalau itu nggak bisa kembalikan ini berat banget untuk mereka. Oke, Kiminya baru di ban di fase kedua, bahkan ban terakhir ya. Ya. Cusin gak sih ini mau diambil sama Geek? Antara Jusin atau Faramis. Kalau Dua itu sih. ngomongin Faramis ya, wah ini bakal jadi tim fight besar. Ada dua kemungkinan tim fight besar atau Glue. Dan kalau misalnya itu menuju ke arah Zuxin,
big overpower balik lagi. 4-1 akan mainnya. Oke. Ya Pusin oke juga sebenarnya. Iya, tapi kan masih ada Valen. Masih ada Faramis. Betul. Banyak ya sebenarnya untuk opsi. Bahkan Novaria. Ini kan udah mulai ramai ya. Ya, dan bahkan ya dengan hero jalan seperti ini Xavier itu kemungkinan bisa Benar, muncul benar. juga. Sejauh ini belum ada yang benar-benar langsung tabrak. Tapi Faramisnya. Ya, Ben. live is to trick Oke. the reaper. Mid lane seperti apa yang akan dibawakan oleh Aboy nih? Kayak tadi udah ada Jusin, mungkin opsinya juga ini kan hero-hero yang range deket nih. Betul. Atau bahkan Yif. Yif juga oke. Kalau tapi Cusin cukup power ya kalau lawan Baxia juga bisa diangkat nanti. Ya sebenarnya Yif tuh agak PR ketemu Iritel, Iya. ketabrak Baxia. Oke. Dan Iritelnya juga kan ini posisinya nggak boleh cepet jadi nih Iritelnya. Bisa makan banyak nanti dia. Oh, udah siap-siap aja tuh Faramis ya diamanin. Dan Suksin kali ini akan didapatkan oleh para pasukan dari tim Gig. Karena mereka sadar juga nggak mungkin lagi Bigetron coba untuk olah permainannya menuju ke arah Glue kan. Udah nggak bisa juga. Mau Faramis di ban sekalipun ya Faramis di ban emang untuk menghindari tim fight yang besar dimiliki dari Aboy. Oke. Novaria kan? Atau butuh tambahan damage lagi untuk burst di mid-nya? Tadi seperti apa yang lo bilang, Xavier juga bukan pilihan yang buruk. Iya. Tapi sekarang kalau ketemu dengan Gig ini kayaknya Xavier sulit main gak sih? Sulit ya? Sulit ya. Kalau mungkin dari Gignya tadi yang bisa memainkan Oke. Xavier juga. Bro, Benin, Nova, Valen. Wow. Angela, mereka benar-benar ingin membuat para pasukan dari tim Gig keberatan banget di dalam team fight nih. Oke, ini Angela Rom berarti harusnya. Baxia tetap ada di jungle, tapi aku rasa Bigetron mereka lumayan lack of damage. Iya betul, mereka butuh EXP yang sangat kuat sih kali ini. Dan kalau ngomongin mereka menuju ke arah sosok Gops punya power yang kuat dengan Glue, kenapa nggak dicoba? Ya, atau main tabrak lagi aja. Belum. Wow. Ya, dan Glue ini bakal bisa pegang siapapun yang maksud dengan hard guard juga nanti. Gitu. Iya, tapi kalau Iritel tumbang dari Bigetron, mereka sangat-sangat minim dari damage output. Ya betul sekali Ul, karena memang mereka cukup mengandalkan free hit ya. Mereka mengandalkan dimana Baxia ini dengan adanya sosok dari Angela, kombinasi klasik combo Oke. yang mampu untuk menabrak para pasukan dari tim Gig Fam. Oke, atau ya bahkan Angelanya bisa akan kombinasi dengan Iritel. Penjagaan ketat akan dilakukan. Alright, kali ini kita akan menyaksikan perebutan upper bracket. Apakah Gig Fam yang akan mendapatkan upper bracket kedua atau bahkan Bigetron Esports punya chance untuk mendapatkan upper bracket tersebut? So, mari kita menyaksikan ke MPL Let Off Down. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Let's go! Oke, debut dari Angela ya, yang akhirnya muncul di season ini. Healer power. Nah ini penjagaan dari Eman mungkin yang akan bisa dilakukan juga. Dan seenggaknya ini akan bisa menanggulangi poke damage yang terus-terusan bisa dilakukan oleh Aboy. Iya. Jadi lebih ke ngedelay juga sih dan memperpanjang team fight nanti ya. Angela plus Baxia kemungkinan bisa terjadi juga dan itu tim fightnya bakal lama. Movement split ekstra juga bisa diberikan Angela nanti ketika masuk ke Iritel. Wow, lihat. Moreno benar-benar dihabisin, dikeringin di depan sana. Tapi untungnya dari Baloski juga punya damage yang outputnya kecil. Karena kalau misalnya besar, chance untuk adanya flicker itu bisa keluar. Oke, ini dia setelan emblem untuk Angelanya ya. Iya, emblem support ya. Membawakan juga focusing mark, extra movement speed tersedia. Oh, tapi Baloy bersepotangan di tangan para pasukan dari tim Piket Moreno. First damage yang instan membuat para pasukan dari tim Gig Fam mereka kehilangan sosok serem Baloyski. Tapi salah satu trigger yang masih ditahan dan sangat mahal itu di mana Baloyski menahan flicker karena dia tahu sangat butuh ketika untuk turtle yang pertama nanti. Oke, tapi di top juga ngebuat dari loopnya agak sedikit harus mundur terlebih dahulu. Sementara sambil menunggu nantinya Turtle sebagai kontes objektif, mau coba untuk ngambil-ngambil dan menghabisi semua jungle yang ada dulu nih Om. Wah, tapi emannya pressure-nya besar banget nih. Kalau melihat bagaimana positioning ya dari minion wave juga untuk Bigetron sendiri, ini berarti untuk emannya dia berhasil mencicil dan mendorong Kensinski sampai dekat dengan turretnya dia. Iya, dengan Force of the Queen-nya ini sih emang ganggu ya. Iya. Dan lihat Anavel. Kalau ngomongin Anavel sekarang, harusnya Anavel lebih siap untuk menuju ke arah turtle yang pertama ketimbang para pasukan dari tim Gig Fam. Karena lihat Baloyski mencoba untuk menangkap seorang Anavel terlalu keras di depan sana. Tidak ada yang bisa membendung damage yang diberikan, tapi bahkan Baloyski yang tenggelam. Gob, pas ke arah belakang belum ada yang bisa ditunggangi. Perpasukan dari tim Gig Fam mereka nggak punya badan untuk menuju ke arah turtle mereka yang pertama. Oke, Baloyski sudah 2 kali tumbang tanpa adanya sosok frontliner tambahan Gig Fam.
mereka sepertinya akan merelakan terlebih dahulu turtle pertama ini. Ya mau gak mau ya, karena sesuai dengan rumus juga Tuki, kalau sampai Baloyski harus ter-pick off sedikit banyak di early game. Ya. Terkadang mereka harus merelakan game tersebut secara keseluruhan. Tadi sebenarnya adalah satu hal sih menurut aku. Hah? Di mana Gobs itu masih level 3. Kalau Gobs level 4 mungkin kasusnya berbeda, Ul. Oke, dan masalahnya Wop. Oh, heavy cross di depan sana. Eman terlalu sakit dia bisa diberikan Flicker sama Baloyski. Flicker for defensif. Akhirnya dikeluarkan karena dia tahu tidak akan ada objektif netral nantinya. Remake coba untuk menggoceng di mana Anafel berada. Permainan yang sangat luar biasa ditangkap oleh seorang Apoy. Dan membuat Mikits lolos dari kejaran maut dari seorang Anafel. Iya, bahkan Hardguard-nya udah ke-trigger juga ya. Coba untuk ngejar tapi terlalu lincah. Sosok dari Mekis dan juga Aboy ini, Om. Iya, memang ya roda kematian tuh serem banget tadi tuh. Wow. Oke. Kali ini Mirko nggak sendiri. Dengan ada Omawa dan juga Goni. Bersama dengan Mirko. Karena Mirko pernah menunjukkan Mirko versus everybody sebelumnya. Dan bener lagi dia. Dan betul. Dan itu dia keseruan prediction antara para caster sebelum naik ke atas panggung di ruang belakang. Imbang ya, 3-3 ya. Karena memang lagi sama-sama di peak performance-nya juga sejauh ini. Dan belum ada agresivitas kembali nih, Om. Masih ditahan dan bahkan 2 poin kill. Yang ditabung sama Bigetron ini nggak ngebuat goldnya mereka lead terlalu jauh. Nah itu dia yang menarik ya. Kita melihat tadi mungkin ada gold yang dipegang dengan Bigetron 500-700. Sekarang bisa disalip secara perlahan juga oleh Geek. Jadi mereka masih cukup berimbang dan turtle kedua bisa jadi agak sedikit membedakan nantinya antara Bigetron dan Geek. Cuman setupnya sekarang karena Geek mereka cukup bergantung terhadap kombinasi antara Angela plus Baxia. Ditambah lagi sekarang ini akan berbeda. Bigetron harus lebih sadar. Mungkin pertama dia punya power kuat. Tapi Bigetron harus lebih sadar. Gobsnya udah level 4. Ini harus lebih hati-hati, Om. Gak boleh sembarangan. Dan ini Glue ya. Glue itu dia. Dan kita tahu bagaimana power dari Glue sendiri dibiarin. Dia akan bisa mencicil secara terus-menerus juga. Oke, dan kita lihat udah membuang satu waktu dari seorang Gobs. Akhirnya mencoba untuk turun ke arah bottom lane. Untuk melakukan setup bersama dengan kawan-kawannya. Sementara kita melihat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka sudah menunjukkan Anafel di mana keberadaan dari seorang Anafel. Mencari Baloyski berada. Tapi nampaknya Kenziski akan coba untuk membantu tim fight kali ini. Meanwhile, pasukan dari tim Geekfam. Mereka berada di garis depan. Dengan adanya God. Tapi belum menjadi bulir-bulir. Belum ada ditunggangi. Dan itu dia tim fight dari Baloyski. First strike-nya. Belum bisa mendapatkan Demon. Tepakan para pasukan dari tim Geekfam. Mereka kehilangan seorang God. Baloyski hampir take-down. 2 point kill. Tidak bisa dibantu dengan Apoy. Tidak ada jawaban untuk tim fight kali ini. Anafel too strong. Iya, dan bahkan itu dia Hardguard-nya bukan cuma melulu dengan kombinasi bersama Baxia. Tapi emang menjaga emannya agar bisa lebih sustain dan free untuk bisa memberikan damage. Tapi ada game fact. Ini menjadi debut Angela di MPLID season 15 setelah terakhir kali digunakan oleh GSPL. Saat LID menang atas RRQ di Grand Final MPLID season 14. Yes, betul sekali. Kekalahan di Grand Final ya tentunya itu sangat berat karena Angela satu ini sosok yang sangat mengerikan apalagi kombinasi sekarang betul kata Ul. Selain bukan Irithel bahkan Portfolio juga bisa menjadi kombinasi loh. Banyak pilihannya ya. Iya. Dan, tapi ini ngebuat ya, kalau memang Anafel sudah kuat, pasti yang diisi tuh Eman nanti. Iya. Ingat ya, extra movement speed lebih membuat Eman strong, sustain juga, Tadi- punya shield. Tadi ditabrak aja nggak tumbang loh. Itu first break-nya masuk loh. Dia Anafel cuma bisa berada di dalam lindungan seorang Angela Finn doang, udah that's it. Dia berharap itu doang. Kalau tadi Anafel tumbang, kalau Eman tumbang mungkin kasusnya ada sedikit berbeda. Ya. Oke, sekarang dengan kerugian untuk Tarot ya yang pecah untuk Geek Fam. Aku ngelihatnya mereka gak terlalu rugi-rugi juga loh, tapi untuk Geek Fam kayak mereka masih bisa mengimbangi ya. Mungkin dengan farming pattern, balik lagi. Farming pattern mereka yang membuat mereka sustain dan bisa mengejar gold dari Bigetron. Oke, tapi nampaknya depan sana Luka akan coba dirasuki oleh Vinka. Fist crack untuk memukul mundur para pasukan dari tim Geekfam. Dari bottom lane, mereka berhasil memundurkan seorang Mikis. Anafel melakukan sandwich gaming bersama dengan Moreno dan juga Luke. Mampukah berhasil tapi nampaknya di tempat sana. Luka berhasil membaik time. Mundur ke arah belakang, damage terlalu besar tapi Luka. Buying time yang sangat mahal membuat dirinya berhasil menukarkan dengan Gobska. No way Mikis is coming. Kali ini respon yang sangat cepat yang hampir bertukar dengan ada Gobs 1 untuk 1 tapi ternyata dengan responnya dari Mekis menutup jalur Bigetron untuk maju lebih dalam lagi. Yap, dan ini adalah tujuan kenapa Irithel diambil ya Om. Karena kalau Granger combo sama Angela kayaknya bukan menjadi combo yang baik. Bagus ya. Gak jalan juga kan ya. Dan kalau dengan Irithel ya lebih berani nanti untuk Irithel. Baloyski! Kali ini menjadi target utama dan first track-nya on point.
Bilwa pasukan dari tim Kickball. Oh. Mereka masih mendapatkan serang Eman. Tim fight yang on point. Moreno. Para pasukan dari tim Bigetron mundur ke arah belakang. Sakratul Maut. Dan lihat dengan adanya start tempat tim fight dari Bigetron Kickball terlalu kuat. Luka terpancing ke arah belakang. Dan bahkan tergoncang oleh seorang gol. Hilang di tempat. Luka. Satu badan dan jiwa. Tapi Meket harus mundur ke arah belakang. Karena Moreno sudah dirasuki oleh sosok seorang Finn. Tidak bisa terlalu lama membuat permasukan dari tim Kickball. Kali ini mereka memaksa tim fight kembali. Dan di sanalah Kandinsky is coming. Finn tercekat. Tertinggal Anavel seorang di depan sana. Tim fight yang cukup panjang membuat permasukan dari tim Kickball. Mereka mundur ke arah belakang karena Eman is coming. Membuat para pasukan dari tim Geekfam mau tidak mau harus menetralisir. Dan it's a good run untuk Geekfam. Bounce back dari bottom position mereka. Wah ini panjang sekali fight-nya Om. Yap, nice team fight tadi dari keduanya ya bahkan Iya. ya. Kita tahu bagaimana tarik ulurnya juga dan tadi Kenzinski sempat membuka peluang untuk Geek juga. Cuma tadi kalau nggak salah dia sempat pisah. Dia sempat naik ke bagian top mungkin untuk clear dulu dan baru kembali lagi join buat team fight-nya. Dan reset tadi ya dengan masing-masing kerugian. Tapi ya masih dengan keuntungan untuk Geek juga karena mereka masih sanggup untuk mengekor atau mengejar dari ketertinggalan mereka juga. Iya. Dari build itemnya 2 item defense penting. Sudah diupayakan dan dihasilkan oleh Baxia. Anti-Kuras untuk physical, Radiant Arbor untuk magical. Iya, dan tadi turtle-nya juga akhirnya bisa didapetin sama Nakeds ya. Yang perfect ya. Agak perfect turtle buat teman-teman dari Bigetron juga. Sementara ya, dari Geekfam mereka sudah siap untuk meladeni team fight-nya. Apalagi targeting dari Baloy. Untuk mengunci keberadaan seorang Finn, ini team fight dari Bigetron bakal patah banget soalnya. Kalau Finn-nya nggak ada. Ya, tadi sempat langsung keculik tadi ya, berkat flicker fish break juga yang dipakai. Dan Geek mereka cuma rugi di turret sebenarnya, karena kalau secara akumulasinya belum ada turret yang pecah dari Bigetron. Kalau Geek dapat, mereka akan mengejar gold dari Bigetron juga. Lompat. Oke, bakal coba ditangkap begitu saja para pasukan dari tim Geekfam. Membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini marah nampaknya. Yang akhirnya Baloski mengeluarkan flicker for defensive. Tidak ada lagi initiate power dengan fist crack-nya, tapi Eman harus coba ditangkap. One man situation dan Eman! One last hit! Berhasil di take down oleh seorang Mekis. Membuat para pasukan dari tim Geekfam. Mereka mendapatkan kemampuan, tapi Mekis dive to deep. Bakal coba dimakan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Pertukaran yang sangat berat untuk kali ini. Dan menghasilkan impact yang sangat mahal. Karena mereka kehilangan Eman. Tapi begitu juga dengan adanya Geekfam kehilangan seorang Mekis. Iya, miskalkulasi tadi dari Makeits-nya ya. Dia coba untuk maju lagi tapi ternyata kena efek slow dari Puppet of the String. Tapi ya momentum dari Makeits juga sadar betul di saat informasi disampaikan tidak ada lagi hard guard dari Finn. Yap. Iya. Sebenarnya tadi dari Mekits ya, dia itu bisa keluar. Cuman evil coilernya nggak terlalu ke atas dikit, jadi nyangkut di dinding tadi. Jeduk ya. Kejeduk tadi. Kepentok ya. Kepentok tadi, oke. Dan lagi-lagi ini adalah nice team fight dari Geek. Mereka Gila, membuka peluang dan itu timing dan kalkulasi yang bagus dari Mekits loh. Masalahnya itu chance-nya. Kalau dia gagal, wah itu kelar. Kelar. Objektifnya lagi muncul soalnya Ul. Betul ya. Tapi dari Finn juga agak keburu-buru gak sih? Di saat ada Lord, udah langsung ada hard guard mau gak mau jadi team fight. Dan sekarang Geekfam punya kesempatan untuk memegang area dari Lord-nya duluan. Mereka sudah mulai mencicil tapi Anavel akan mencari informasi. Dan goldnya yang tadi unggul 1.300 sekarang sudah mulai disalib. Oke, Anavel kali ini standby on position. Eman belum terdeteksi. Buat para pasukan dari tim Geekfam. Mereka memancing tim fight di depan sana. Belum ada bisa ditunggangi tapi nampaknya Mekits. Dia udah siap. Dan bahkan Eman. Eman! Muncul di sana tempat Abu yang menjadi target utama mereka. Dan bakal beli ke for defensif yang gagal. Berstrike Mekits tumbang. Dua pemain para pasukan dari tim Geekfam. Mereka kehilangan Paleski juga. Ini membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka hampir terwipe out. One last man standing. And this is one hit dari Moreno menutup wipe out untuk para pasukan dari tim Geekfam. Itu dia. Tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Eman masuk ke dalam sebuah team fight yang memang udah mulai di-setup sama Geekfam. Tidak ada sisi pasti yang bisa menghentikan bagaimana laju dari Eman. Iya, dan lihat ya Anavel. 1 pixel HP untung nggak tumbang juga. Dan Eman lagi-lagi dengan ketenangan. Dan juga bagaimana dia targeting. Aboy loh yang tadi memang langsung dituju juga. Dan Aboynya terpick off langsung. Berarti untuk efek crowd control dari Geek sangat berkurang drastis semuanya. Yep. Dan Bigetron mereka leading sangat-sangat jauh sekali. Dan Eman punya GDS sekarang. Wah, ini makin sulit lagi ditangkap. Tambah lagi para pasukan dari tim Geekfam. Contohnya dari seorang Mekits ini dia nggak boleh terlalu terfokuskan dengan posisi Eman yang akan sulit seperti tadi. Dan depannya ini agak cukup berat untuk tim Geekfam menahan di high ground.
Sedangkan Kenzinski deliver damage-nya tadi terlalu dekat dengan titik teamfight. Itulah kesulitannya Hari Tomawa. Iya. Kalau dia terlalu berada di pusat teamfight, dia nggak bisa maksimal. Dan mudah juga tadi sih, karena memang Anavel yang menjaga ya tugasnya. Yes. Potong efek regen dari Harit itu sendiri. Oke, tapi nampaknya di arah bottom lane mereka coba untuk mempertahankan base mereka yang tidak bisa mampu mereka pertahankan. Tapi Finn Strike telah dikeluarkan bersama dengan Finn Strike. Anavel terlalu dalam. Eman sudah dikekang oleh seorang Finn. Membuat para pasukan dari tim King Farm kali ini mereka kehilangan satu turret. Mampukah menahan satu turret kembali? Karena jujur, Apoy di depan sana nggak bisa terlalu lama. Dan bahkan Flicker Bloodlocker masuk terlalu dalam. Damage dari turret tidak bisa dikalkulin. Membuat permasukan dari tim King Farm mereka kehilangan sama Paleski. Eman too strong. Eman too strong. Dan this is Eman. Oke, Eman bahkan memberikan splash damage critical yang begitu mematikan. Harus mundur lagi Geekfam. Tapi Bigatron setelah kehilangan Luke mereka nggak bisa melanjutkan upaya untuk naik ke area high ground lagi dari Geekfam. Mereka harus tarik mundur karena terlalu memaksa, ini bakal berbahaya juga. Tapi seenggaknya akhirnya gapnya ini udah terlihat, terasa dan juga jauh banget. Kedalaman nggak sih Om? Kalau tadi ya sih, Iya, Luke-nya. Kedalaman nggak sih? iya. Karena Luke juga kan ngebuang flicker tadi. Buat bisa masuk ke tengah-tengah ya. So far dari Bigetron juga mereka sudah sanggup untuk leading 6.000 ya. Ini leading yang cukup signifikan kelihatan dari itemnya. Bahkan last item ini untuk Eman yang akan dibeli sebentar lagi. Mungkin bisa ke... Wah di referee oleh Anavel. Dia nggak peduli di depan sana ada siapa. Lihat Anavel. Bagaikan benteng dari sang robot merah yang tidak bisa ditembus. Dan bahkan kali ini di belakang sana ada Eman. Deliver damage yang selalu maksimal membuat tim Bigetron mereka hampir setiap tim fight yang dipancing Geekfam hampir menang. Yep. 2 kali terakhir. Ya, dan poin plus ya ketika punya mungkin gold laner seperti Eman. Ya Bigetron mereka bisa memainkan hero-hero utility juga. Pure sekarang sebenarnya damage-nya ini masuk dari Eman. Iya betul. Seandainya Eman ter-pick off, ini mereka akan lack of damage. Jauh banget damage-nya. Itu terbukti di tim fight tadi kan. Sebenarnya tim fight yang di tengah itu kalau misalnya Eman udah ter-pick off dan dari Make-It gak masuk langsung ke arah backlight, mungkin masih ada tim fight tambahan dari Geekfam. Tapi saat ini memastikan kalau Eman lebih jauh dari mara bahaya dengan Malefic Gun, kayaknya chance untuk dapetin Eman cukup kecil. Ya, ini apalagi Emannya dijagain banget kan sama Fitnya, dia aman juga punya Purify. Oke, again dari setup sekarang telah dilakukan tapi Konsil terdengar. Enggak ya, nggak mau langsung buru-buru juga. Lebih coba untuk ditangkap. Oke, ditangkap begitu saja. Flicker ke arah belakang membuat seorang Abai terperangkap. Tapi Eman! Sandwich gaming from Eman! Gila. Berhasil mendapatkan 2 dan bahkan menuju ke arah 3 player. Kenzinski gak ada harapan untuk bisa bertahan hidup. Di depan sana para pasukan dari tim Geekfam. Mereka mencoba untuk melakukan clear minion. Tapi minion bergerak di arah mid lane dengan sangat ramai. Itu siapa yang sangka? Ada Eman dari belakang. Eman lagi sudah mulai dirasuki oleh seorang Finn. Fokus ke arah belakang Maxine menjadi pilihan utama adalah Wipeout. Ini bencana Bigetron. Attack the game one. Ini dia jawaban Iritel. Penjagaan ketat dilakukan. Sehingga Eman bahkan bukan cuma sekedar punya damage. Tapi dia punya positioning yang tidak diduga-duga oleh pemain-pemain dari Geekfam. Yap. Dan di last moment juga tadi ketika Eman mendapatkan begitu banyak pemain dari Bigetron. Make-It ini berusaha untuk memotong agar Angela tidak langsung masuk dengan hardguard-nya. Tapi sayang sekali untuk prosesi dari hardguard sudah terlanjur berhasil yang membuat dia akhirnya terpisah dari teman-teman yang lain. Iya, positioningnya ini loh. Berawal dari tadi di area dari Lord Pit. Gak ada yang sangka dia di situ. Masuk ke dalam kerumunan pemain-pemain dari Geekfam dan barusan juga dia flanking lagi. Lihat dari belakang. Ya lihat atasnya tuh minimapnya. Tuh. Ketinggalan Make-It-nya karena harganya udah selesai. Itu bisa di-cancel kan blade shots yang di hold. Ya. Tapi jadi buat masuk dan Eman-nya ya udah extra movement speed. Ya jelas ya akan lebih cepat untuk mengisi pasif dari The Defense. Again ya. GDS. Malefic Gun. Malefic Gun. Hard Gun. Iya. Bisa apa yang menangkap Ini ada Purify juga. Dan Purify? ini kredit ya debut dari Angela yang ternyata berhasil mendapatkan kemenangan yang begitu manis. Yes, dan bahkan mungkin kita melihat Eman power dengan Creature, Eman power dengan adanya Hari, tapi lihat kali ini Strategi. Iritel yang benar-benar bersinar dan bahkan menggemparkan para pasukan dari tim Geekfam dengan Angela 100% win rate. Dan ini balik lagi, ada arsitek di belakang ini loh yang bener-bener
luar biasa gitu loh. Angela yang muncul dengan kombinasi, oke kita setup aja pakai Iritel. Tazi. Iya, Tazi lagi yang ngebawain sesuatu yang berbeda lagi untuk Bigetron. Dan ini Krusial momen momen ya. krusial yang tidak ada mendeteksi sosok dari Eman yang bersembunyi di area dari rerumputannya. Gak ada yang Kramer bisa